Yang menjadikan orang rendah atau orang itu terangkat derajatnya itu hanya hubungan dia dengan Allah berupa takwa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan Rasul mengatakan, "La fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah." Tidak ada bedanya Anda orang Arab, Anda non-Arab, apakah Anda berkulit hitam, apakah Anda berkulit putih, apakah Anda kaya, apakah Anda miskin, pejabat, rakyat, tidak ada bedanya dalam Islam itu. Yang membedakan apa? Takwa. Yang membedakan takwa, dan takwa itu tercermin dari kata-kata. Kalau orang merendahkan manusia, itu belum bertakwa lisannya. Kalau matanya masih menganggap orang lain rendah, berarti belum beriman, belum bertakwa itu matanya. Kalau sikap kita masih merendahkan orang lain, berarti sikap kita belum bertakwa. Ya, jadi kita tahu bahwa hadis ini juga mengajarkan kepada kita anjuran untuk tawadhu, rendah hati, rendah diri. Jangan merasa kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang menilai hebat atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini adalah sebuah kaidah bagi muamalah kita setiap hari, bahwa tidak dinyatakan beriman, maksudnya tidak beriman di sini bukan kafir, tetapi la yu'minu, tidak beriman di sini maksudnya tidak memiliki keimanan yang sempurna. Karena peniadaan iman itu tidak mesti secara keseluruhan. Bisa saja yang dimaksud tidak beriman itu maksudnya meniadakan kesempurnaan. Lah, dalam hadis ini maksudnya la yu'minu, tidak beriman di sini adalah tidak beriman dengan sempurna, bukan kafir. Siapa yang tidak sempurna imannya? Seseorang yang tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau keimanan kita ingin sempurna, cintailah saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis yang semakna adalah Nabi SAW pernah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila ya Rasulullah, man? Qala alladhi la ya'man jarahu bawaikuhu. Kata Nabi SAW, demi Allah, seseorang itu tidak dinyatakan sempurna imannya, tidak dinyatakan sempurna imannya, tidak dinyatakan sempurna imannya. Sahabat bertanya, Rasul, siapa yang dimaksud tidak sempurna imannya di sini? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Dari hadis ini juga semakna dengan hadis yang kita baca tadi, bahwa orang yang punya tetangga, kemudian tetangganya tidak merasa aman dengan kita,
maka kita dinyatakan tidak sempurna imannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang mungkin kita bisa petik dari syarah yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, hadis ini fihi al-hathu ala mahabbatil khairi lil mu'min. Hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran agar kita mencintai kebaikan kepada orang-orang yang beriman lainnya. Jadi anjuran agar kita mencintai kebaikan terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Jadi hidup di masyarakat itu kita tidak hidup sendirian. Seperti antum di sini tidak hidup sendirian, ada masyarakat di sekitar kita. Maka jangan sampai kemudian kita tidak menaruh kecintaan kebaikan untuk di sekitar manusia yang ada di sekitar sini. Jadi kalau ada saudara kita di sekitar sini yang berhajat kepada kita dan minta pertolongan kepada kita, tolong kalau kita sanggup menolongnya, bantu kalau kita sanggup membantunya. Karena seorang muslim harus tertanam kecintaan kebaikan terhadap muslim yang lainnya, terhadap mukmin yang lainnya. Contohnya seperti nasihat. Nasihat itu artinya iradatul khair lil ghair. Jadi makna nasihat itu seseorang mencintai kebaikan untuk orang lain. Bukan berarti kita merasa lebih baik dibandingkan orang yang kita nasihati, lebih bersih, lebih suci dibandingkan orang yang kita nasihati. Tidak. Maksudnya biar orang yang kita nasihati itu sama-sama baik seperti kita berusaha untuk baik. Itu bagian daripada kecintaan kita kepada saudara kita seperti mencintai kita diri sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, taqwiyatu ar-rawabit bainal mu'minin. Yang kedua, mengokohkan ikatan di antara kaum muslimin. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa mengokohkan ikatan persaudaraan kita itu di tengah-tengah kaum mukminin. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi SAW membangun masjid. Setelah Nabi SAW membangun masjid, maka Nabi SAW melangkah kepada mengikat persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Lihat bagaimana Nabi SAW pertama mengikatkan manusia dengan Allah dengan cara apa? Membangun masjid. Kemudian yang kedua, mengikatkan manusia yang beriman dengan manusia yang beriman lainnya, supaya imbang gitu ya dengan masjid. Maka hati kita akan terikat dengan Allah, karena masjidlah tempat yang menghubungkan tali kita dengan Allah. Kemudian dengan persaudaraan mengikat tali hubungan kita dengan makhluk. Itu yang disebut dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah dan tali yang menghubungkan kita dengan manusia. Bahkan ketika Nabi SAW berada di rumah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ketika itu dikumpulkan oleh Rasul sebagian muhajirin dan sebagian orang-orang ansar. Kemudian oleh Rasul dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Salah satu yang masyhur kisah persaudaraan muhajirin dan ansar adalah persaudaraan Salman Al-Farisi dan juga Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi Salman dari kalangan muhajirin, Abu Darda dari kalangan ansar. Atau persaudaraan yang diikatkan Nabi SAW antara Abdurrahman ibn Auf dan Sa'd ibn Rabi. Sa'd ibn Rabi itu betul-betul diikat oleh Nabi SAW antara Abdurrahman ibn Auf dan Sa'd ibn Rabi. Dan begitu seterusnya, sampai-sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ketika dipersaudarakan dengan Sa'd, apa kata Abdurrahman? Ya Sa'd, aku memiliki dua kebun, pilih salah satunya, ambil. Aku memiliki beberapa rumah, pilih salah satunya, ambil. Bahkan aku memiliki 3 istri, pandang mana yang lebih kau sukai, aku akan ceraikan, tunggu masa iddahnya, nikahlah kau dengan dia. Tapi Abdurrahman ibn Auf mengatakan kepada Sa'd yang baik hati dan mengatakan, tidak, aku tidak menghendaki tiga-tiganya.
tetapi tunjukkan pasar kepadaku. Akhirnya Abdurrahman pun kemudian berniaga di pasar, tidak waktu lama akhirnya dia menjadi orang kaya. Tapi lihat bagaimana kebaikan Sa'ad kepada Abdurrahman, menawarkan dunia supaya saudaranya tidak kesusahan hidup di kota Madinah. Itulah bentuk ukhuwah Islamiyah yang mengikat antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Ataupun kisah Abu Darda dengan Salman. Jadi Abi Darda ini semenjak dia masuk Islam, maka Abi Darda itu menghilangkan seluruh bisnisnya. Dia tidak mau menyibukkan dengan dunia, sehingga hidupnya hanya ibadah saja. Pagi, siang, sore, malam, balik lagi ke pagi, dia ibadah saja. Kalau siang dia puasa sunnah, puasa mutlak. Kemudian kalau malam dia sholat malam, dia habiskan sampai subuh, sehingga tidak ada kesempatan untuk keluarganya. Lah karena istrinya Abi Darda ini merasa tidak dihargai oleh suaminya, maka dia pun jarang dandan. Satu hari istrinya berjumpa dengan Salman Al-Farisi, saudara Abi Darda yang dipersaudarakan Rasul antara Muhajirin dan Ansar. Jadi Abi Darda ini melihat istrinya Salman, kaget. Kenapa istrinya Salman melihat istrinya Abi Darda ini kaget? Kenapa istrinya Abi Darda ini jarang dandan? Padahal dia punya suami. Kenapa pakaiannya asal-asalan? Kemudian ditanyalah sama Salman kepada istrinya Abu Darda atau Ummu Darda ini, wahai Ummu Darda, kau kan punya suami, maka berpakaianlah dengan pakaian yang layak dan berdandanlah untuk suamimu. Tetapi Ummu Darda mengatakan, ya Salman, inna Aba Darda atau anna Aba Darda laisa li fihi haja. Wahai Salman, buat apa aku berdandan, mempercantik dengan pakaian dan badan, kalau suamiku tidak mau dengan aku, karena sibuk beribadah saja. Jadi Salman Al-Farisi kemudian berusaha untuk menasihati Abu Darda dan mengatakan kepada istrinya Abu Darda, bilang sama suamimu, besok saya akan berkunjung ke rumahnya. Maka ketika Abu Darda mendengar Salman akan berkunjung ke rumahnya, senang dia. Kemudian dia pun menyiapkan semuanya, makanan yang terlezat, kasur yang enak, kemudian disiapkan segalanya. Ketika besoknya betul-betul Salman datang, Al-Farisi radhiyallahu an, dan disuruh untuk makan, kata Salman, kau harus menemani aku makan. Kata Abu Darda, tidak bisa, aku sedang berpuasa. Kata Salman, kalau engkau tidak membatalkan puasamu dan tidak makan, saya pun tidak akan makan. Akhirnya terpaksalah Abu Darda membatalkan puasa sunnahnya, kemudian makan bersama Salman karena takut kalau Salman tersinggung. Kemudian di malam hari Abu Darda sudah menyiapkan kamar yang sangat indah dengan kasur yang sangat empuk. Kata Abu Darda, ya Salman, tidurlah, aku sudah siapkan segalanya. Kata Salman, saya tidak akan tidur sampai kau tidur di sampingku. Akhirnya terpaksa Abu Darda meninggalkan qiyamul lail, kemudian tidur bersama Salman sampai sepertiga malam akhir, kemudian terbangun. Disitulah Salman menasihati Abi Darda dan mengatakan, ya Aba Darda, dirimu punya hak, jaga kesehatanmu. Ibadah bagus, tapi dirimu punya hak. Kau bisa sakit kalau terus melakukan ibadah seperti ini. Yang kedua, keluargamu punya hak. Kau tidak bisa ibadah terus. Istrimu juga punya hak, anak-anakmu punya hak. Sekali-kali kau berjalan dengan mereka, gauli mereka dengan cara baik. Dan Tuhanmu juga punya hak, Allah punya hak. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu an memberikan nasihat kepada Abu Darda bahwa waktu itu dibagi tiga. Sepertiga untuk menjaga kesehatan diri, sepertiga untuk diberikan kepada hak keluarga, dan sepertiganya diberikan kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW mendengar nasihat Salman, apa kata Rasul? Sadaqa Salman, telah benar Salman. Itu yang harus dilakukan. Akhirnya Abu Darda pun sadar dan dia berusaha untuk membagi waktu menjadi tiga. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk Tuhannya. Itulah bentuk ukhuwah namanya, ya, bentuk persaudaraan. Bagaimana Salman ini sangat cinta dengan Abu Darda karena saudaranya. Sampai-sampai persaudaraan yang dibuat oleh Nabi SAW antar para sahabat itu sampai kepada masa urusan waris. Jadi kalau Salman meninggal, maka hartanya diwarisi Abi Darda. Kalau Abu Darda meninggal, maka harta warisnya dikasihkan Salman. Itu di permulaan Islam. Tapi setelah turunnya surah An-Nisa yang menjelaskan tentang hak waris, maka dihapuslah sistem waris dalam persaudaraan. Waris itu hanya diberikan kepada ulul arham yang ada hubungan kerabat keluarga. Orang lain tidak akan dapat waris.
tetapi saling membantu, saling menolong itu tetap berlaku dalam persaudaraan. Itu yang disebut dengan taqwiyatur rawabit bainal mu'minin, menguatkan ikatan sesama orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, inna min khisalil iman an yuhibbal insan li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi termasuk kandungan iman seseorang adalah seseorang itu harus mencintai manusia atau saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada saudara kita kesusahan, kita merasa susah. Kalau ada saudara kita kelaparan, kita merasa lapar. Kalau saudara kita kehausan, kita merasa haus. Kalau ada saudara kita ditimpa musibah, seolah-olah musibah itu tertimpa kepada kita. Kalau kita sedang lapar, pasti kita akan makan. Sebagaimana saudara kita lapar juga pengen makan, kita juga lapar pengen makan, maka berilah sebagian makanan kita untuk saudara kita. Kalau ada saudara kita sakit, maka rasakan bagaimana kalau sakit itu kita yang menderitanya. Maka dengan kepekaan seperti itulah akhirnya tertanam saling mencintai sama mereka dan ingin menolong dan membantunya. Karena sakitnya dia juga sakitnya saya. Itu yang disabdakan Nabi SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma." Permisalan berkasih sayangnya seorang muslim dan kecintaannya seorang muslim kepada muslim yang lain itu seperti satu jasad, kata Rasul. Kalau satu anggota jasad sakit, maka semua jasadnya juga akan ikut sakit dengan tidak bisa tidur dan boleh jadi menyebabkan demam. Bahkan dalam riwayat bahwa hubungan muslim dengan yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duha ba'dha, yang menguatkan satu bangunan dengan yang lainnya. Kalau kita ini buat rumah, tentu harus perlu bata, semen, besi. Lah ketika bercampur antara elemen-elemen bangunan tersebut, maka bangunan akan kokoh. Lah begitu juga seorang muslim, kalau mengikat persaudaraannya seperti itu, maka hubungan mereka akan kokoh. Dan ingat bahwa kekokohan hubungan muslim satu dengan yang lainnya harus karena Allah, bukan karena yang lainnya, karena Allah. Dan kalau hubungan itu karena Allah atau cinta kita karena Allah, maka kita akan didoakan oleh ribuan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Yang keempat, al-haditsu yadullu ala annal iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Hadis ini menunjukkan tentang iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi iman seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya di sini la yu'minu, artinya tidak sempurna imannya. Jadi ada orang yang memiliki kesempurnaan iman, ada yang memiliki kekurangan iman. Artinya iman itu bertambah dan berkurang. Kalau orang rajin melakukan ibadah, dengan sendirinya iman itu akan naik. Tapi kalau kita malas ibadah, dengan sendirinya iman itu turun dengan sendirinya. Dan kita bisa rasakan. Antum kalau rajin belajar, rajin ibadah, di tengah-tengah belajar antum tahajud, qiyamul lail, baca Quran, zikir dan begitu seterusnya, maka ada semangat hidup, semangat belajar. Lah semangat belajar itulah timbul dari iman yang meninggi. Iman yang naik itu yang menjadikan kita semangat ibadah, semangat belajar, semangat membaca Quran dan begitu seterusnya. Tapi ada waktu-waktunya futur, malas belajar, malas sholat malam, malas untuk sholat. Itulah tingkat iman kita mulai merosot, mulai jatuh. Dan inilah keyakinan ahli sunnah, bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Apa yang menyebabkan iman bertambah? Ya ketaatan. Dan apa yang menyebabkan iman berkurang? Ya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, qala Ibnu Hajarin rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, fil hadisi al-hathu ala tawadhu. Dalam hadis ini secara tersirat ada anjuran untuk rendah diri, rendah hati. Karena walaupun kita ini di atas saudara kita, mungkin jabatannya lebih tinggi, boleh jadi mungkin kepemimpinannya lebih tinggi, boleh jadi kekayaannya lebih banyak, boleh jadi lebih dihormati, bukan berarti kita merendahkan orang rendah, bukan berarti kita merendahkan orang yang di bawah kita.
Bukan berarti kita harus merendahkan orang susah, orang miskin yang tingkat kemiskinannya jauh di bawah kita. Tidak, tetap kita harus mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Anda walaupun pejabat tetap harus mencintai bawahannya. Anda kalau seorang pemimpin wajib mencintai rakyatnya. Jangan mentang-mentang kemudian seseorang merasa lebih tinggi kemudian menghina saudaranya, tidak boleh. Sebagaimana yang lagi viral sekarang, ada seorang ustadz yang kemudian merendahkan orang yang sedang jualan es teh itu apa gitu dalam pengajian. Ini tidak mencintai saudaranya. Ya betul, Anda lebih secara kasat mata Anda lebih hebat karena Anda dianggap ulama, dianggap ustadz, bahkan bagian daripada pemerintah. Sementara apalah tukang es teh ini? Dia orang rendah, dia orang miskin. Itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah berbeda. Yang menjadikan orang rendah atau orang itu terangkat derajatnya itu hanya hubungan dia dengan Allah berupa takwa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan Rasul mengatakan, "La fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bi taqwallah." Tidak ada bedanya Anda orang Arab, Anda non Arab. Apakah Anda berkulit hitam, apakah Anda berkulit putih, apakah Anda kaya, apakah Anda miskin, pejabat, rakyat, tidak ada bedanya dalam Islam itu. Yang membedakan apa? Takwa. Yang membedakan takwa, dan takwa itu tercermin dari kata-kata. Kalau orang merendahkan manusia, itu belum bertakwa lisannya. Kalau matanya masih menganggap orang lain rendah, berarti belum beriman, belum bertakwa itu matanya. Kalau sikap kita masih merendahkan orang lain, berarti sikap kita belum bertakwa. Ya, jadi kita tahu bahwa hadis ini juga mengajarkan kepada kita anjuran untuk tawadhu, rendah hati, rendah diri. Jangan merasa kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang menilai hebat atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, qala Al-Karmani rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Karman rahimahullahu taala, dan itu dicantumkan dalam Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, Imam Al-Qarmani ini, di antara faedah hadis ini kata beliau, minal iman an yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi. Minal imani aidan an yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi minasyarr. Termasuk bagian keimanan adalah seseorang membenci saudaranya sebagaimana ia membenci terhadap dirinya kalau tertimpa dengan keburukan. Sebagaimana kita tidak mau kena musibah, maka saudara kita juga jangan kena musibah. Sebagaimana kita juga tidak suka kalau seandainya ada keburukan sampai kepada kita, maka begitu juga tidak suka kalau seandainya saudara kita di atas keburukan. Itu bagian daripada iman. Termasuk bagian daripada iman juga adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita ini harus cinta karena Allah atau benci karena Allah. Jangan sampai cinta karena manusia, benci juga karena manusia. Itu bukan mencintai saudaranya. Sebab kalau seandainya mencintai saudaranya karena dunia, karena dia pejabat kita dekat dengan dia, karena dia orang kaya dekat dengan dia, karena dia mungkin orang terpandang kita dekat dengan dia, sampai kapan? Ikatan persaudaraan kalau di atas dunia itu, dunia hilang juga persaudaraan. Jadi kalau persaudaraan itu diikat karena dunia hilang juga ikatan persaudaraan. Tapi kalau persaudaraan itu ikatannya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah awsaqu ural iman, kata Rasul. Itulah sekuat-kuatnya tadi daripada iman. Sebab kalau sudah iman yang dipertahankan, pasti akan kuat. Lihat Muhajirin dan Ansar itu. Karena mereka di atas iman, maka mereka saling bantu bahu membahu sesama mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka, waktu mereka untuk saudaranya, karena di balik itu ada pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, dulu ya, uang-uang dinar atau uang-uang dirham itu tidak menjadikan seseorang lupa saudaranya, tidak menjadikan lupa ibu bapaknya. Bahkan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya lebih dibandingkan dinar dan dirham. Kata Ibnu Umar, dulu yang namanya ayah, ibu, saudara, siapapun itu lebih berharga dibandingkan uang dinar dan dirham. Tapi hari ini di zaman beliau
mengatakan uang dinar dan dirham itu lebih berharga dibandingkan orang tua, kerabat, saudara, kawan dan begitu seterusnya. Sehingga ada orang yang rela memenjarakan keluarganya gara-gara harta. Rebutan waris, lapor polisi, kemudian masuk penjara. Rebutan waris, bunuh-bunuhan. Rebutan waris apa? Hilang silaturahim, putus. Gara-gara waris itu. Gara-gara harta kan? Ya. Atau gara-gara harta yang tadinya berkawan baik akhirnya tidak baik. Gara-gara harta saling menzalimi, gara-gara harta saling membenci, gara-gara harta saling mentahdzir. Naudzubillah. Ya. Tapi dulu di zaman para sahabat justru harta tidak lebih berharga dibandingkan manusia. Kalau hari ini justru harta lebih berharga dibandingkan manusia. Naudzubillah. Makanya kalau kita praktikkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka kita akan melihat bagaimana ukhuwah yang kuat dan ikatan yang kokoh baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Itulah konsep Islam yang sangat agung sekali, menanamkan kecintaan dalam bab muamalah kepada saudaranya. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.